Back to my English class. Ketemu lagi dengan Mem DS di sini dalam video bahasa Inggris yang kedua. Kalian akan belajar bersama-sama dengan karakter yang ada dalam buku kalian ya guys. Jangan lupa klik tanda like, subscribe, dan loncengnya ya untuk kelanjutan channel ini. Alright, dalam video kedua ini kita akan membahas tentang chapter 2 ya, yang judulnya adalah We Can Do It and We Will Do It. Ada dua tujuan pembelajaran dalam chapter ini, yaitu di akhir pembelajaran chapter ini kalian diharapkan mampu untuk menyatakan kalimat yang menggunakan we can do something, kita bisa melakukan sesuatu, dan we will do something, kita mau melakukan sesuatu. Jadi ada dua kata kuncinya ya anak-anak, kata can dan will. Kita mulai dari kata can. Can digunakan untuk menunjukkan kalimat yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, kompetensi, dan situasi. Sementara will adalah kalimat yang menunjukkan mau melakukan sesuatu. Mem kasih contoh ya anak-anak. Contohnya adalah Mem bisa menulis puisi sehingga Mem bisa mengatakan I can write a poem. Saya bisa menulis sebuah puisi. Apa yang bisa dilakukan Benny dan teman-teman? Jadi si Edo says I'm a drummer. I can play a drum. Saya seorang drummer, saya bisa bermain drum. And Benny says I can play a guitar, guys. Saya bisa main sebuah gitar, guys. And Lina says I'm a singer. I can sing English songs. Lina mengatakan I'm a singer. Saya seorang penyanyi. Saya bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris. And Dayu says I can dance. See guys, aku bisa menari. Lihat kan teman-teman? And Siti says, I can read English stories. Aku bisa membaca cerita dalam bahasa Inggris. And Udin says, and I can run fast, guys. Dan aku bisa berlari dengan cepat, teman-teman. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya dalam dialog ya anak-anak. Dalam dialog ini, Edo asks Siti, Siti, can you return the book for me please? Edo tidak, yang artinya adalah Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ini untuk saya? Edo tidak bertanya apakah Siti mampu mengembalikan buku ini untuk dia, karena ya Siti tentu saja mampu karena Siti punya dua tangan untuk memegang buku dan dua kaki untuk berjalan mengembalikan buku tersebut. Tapi Edo secara tersirat minta tolong kepada Siti untuk mengembalikan buku ini. Bisa nggak Siti mengembalikan buku ini? Mau nggak Siti mengembalikan buku ini untuknya? Jadi Edo meminta tolong kepada Siti. And Siti answers, certainly I can and I will. Tentu saja saya bisa dan saya mau. Dalam dialog ini, Udin asks Benny, Benny, can you write a message in English? Benny, bisa nggak kamu bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris? Udin benar-benar bertanya dan ingin tahu apakah Benny bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Apa jawaban Benny? Benny answers, I don't think I can, but I will try. Menurutku sih enggak, aku nggak bisa, tetapi aku mau mencoba.
Dalam dialog ini, Udin says to Lina, Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Jadi Udin menyampaikan bahwa dia tidak bisa datang tepat waktu kepada pertemuan itu. Tetapi Lina terkejut. You can't? I know you can. You just will not do it. Lina terkejut. Kamu nggak bisa? Aku tahu kamu bisa. Kamu hanya nggak mau. Jadi dari ketiga dialog tersebut anak-anak, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata can itu dipakai dalam 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di dalam kalimat positif, kata can artinya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, kompetensi, dan situasi. Sementara kata can dalam kalimat negatif artinya tidak bisa melakukan sesuatu sesuai bakat, kompetensi, atau situasi. Dan di kalimat interrogatif, kata can itu artinya bertanya, bisakah melakukan sesuatu? Tetapi lebih sering digunakan untuk meminta tolong orang melakukan sesuatu untuk kita. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang waktunya kita akan mengerjakan latihan di halaman 23 sampai 24 pada buku paket kita ya anak-anak. Tapi sebelumnya Mem akan menjelaskan contoh soalnya. Dalam dialog ini, Mrs. Harum says, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Mrs. Harum berkata, saya sangat bangga dengan Siti. Sekarang dia bisa menolong saya dengan pekerjaan di rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dia bisa bangun cepat sendiri. Jadi menurut Mrs. Harum, ada 2 hal yang bisa dilakukan Siti. Yang pertama adalah Siti can help her with the housework before she goes to school. Siti bisa menolongnya. Nya ini Mrs. Harum ya. Dengan pekerjaan di rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dianya ini adalah Siti ya anak-anak. Dan yang kedua, she can get up early herself. Dianya Siti ya. Bisa bangun cepat sendiri. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kalian bisa mencoba latihan di buku kalian. Happy learning and goodbye.